Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Mantap. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Siap. Gitu. Yang penting endingnya buang itu. Kita tuh tiap video ada aja ya, Le. Apaan? Iya, misalnya dulu security. Terus ini siapa namanya ini? Si Sekuritas. peminum es teh manis. Mandiri kali ya. Iya, masuk dong. Amin. Halo, belum disapa. Udah lama nih gak upload nih. Kagak, Le. Kita kan konsisten. Bener juga ya. Iya. Udah lama bukan gak ngupload, gak take. Bener. Aduh, gak jadi gondrong gua. Asli, gak apa-apa. Kebutuhan televisi. Iya kan? Assalamualaikum, saya cabut Mas Danu sendiri. Iya, gitu. Lu gitu, Le. Udah masuk TV masa gak mau di channel kecil lagi? Dari dulu kan juga saya masuk TV. Oh iya. Pernah. Bahkan sampai menerima ancaman pembunuhan. Bangsat. Udah gak usah dibahas. Oke. Teman-teman, buat yang sering dengerin di Spotify, mungkin udah pada denger. Nah, buat teman-teman yang nonton di YouTube mau denger cerita di Spotify itu, atau mau kirimkan cerita, sekarang itu kita di link di bio Instagram Podcast Malam Kliwon itu udah ada link ya, yang bisa teman-teman klik dan langsung tuh kirim ceritanya di situ. Yoi, jadi di link bio Instagram kita itu kalian akan diarahkan ke satu form Betul. atau formulir yang bisa kalian isi nama, judul, cerita, segala macem di situ. Dan itu untuk mempermudah kalian juga dan mempermudah tim dari Podcast Malam Kliwon juga. Betul. Milih-milih cerita dari kalian. Gitu. Nah, terus banyak yang nanya, terus kalau yang udah ngirim email gimana? Oh tenang, itu kan cuman kita rapihkan. Yoi, nggak apa-apa. Akan kita baca. Betul, di compile bahasa. Oh iya. Bahasa statistiknya tuh di-compile atau gitu. dikompilasi lah. Gitu. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oke deh. Kapsen dulu kan nih, kalau di YouTube banyak banget kapsen, dari Medan ada, dari Ciledug ada, Hongkong, Malang tuh sepaket, dari kita juga dengerin ada yang dari Bahrain. Sumpah nggak bohong. Oh, dari email tuh ada yang dari Qatar juga. Wah, banyak banget pakai dari sorban gitu kan. Halo Din motherfucker. Paradararap. Itu Libya ya. Iya salah. Wadia. Ini mau cerita nggak? Oh, cerita dulu deh. Oke. Mau dari lu apa dari gua? Apaan tuh? Oh. Tikus jatuh. Dari gua dulu deh. Sikat. Tapi gua lupa lagi tadi belum di. Aduh, gua belum. Bentar ya. Yang mana ya? Udah nih. Yuk, gas. Halo Kak Bimo, Kak Danu. Hai. Aku Novita, temannya Jayan. Nobita, Pak. Oh salah. Gua tabok biji lu. Biji lu. Lu ngilu. Mau cerita nih tentang pengalaman aku sendiri. Sebelum cerita, aku mau kasih tahu, aku itu orangnya peka dan sensitif. Bisa dibilang aku nih bisa dan gampang merasakan dan melihat sesuatu yang tak kasat mata dari kecil. Ini aku mau cerita tentang kejadian aku setelah melahirkan anak aku, tepatnya di tahun 2013. Aku melahirkan anak aku itu di salah satu RSIA di Cibinong. Tapi sekarang RSIA-nya udah ditutup. Tepat di bulan Mei 2013, aku melahirkan anakku di pagi hari.
Maaf, Danu tuh ya kalau udah ketemu kata Cibinong dia gak kuat. Oke. Tidak, saya tidak tertawa. Tidak ada suara saya tertawa. Fokus, tenang. Ada apa kalau boleh tahu? Iya Bim, ya Bim. Ya udah yuk. Yuk lanjut yuk. RSIA, oke. RSIA Cibinong. Aku melahirkan anakku di pagi hari, tapi karena kondisi anakku sedikit keracunan air ketuban, jadi harus masuk inkubator dulu 24 jam. Ini sering terjadi nih di ibu-ibu proses melahirkan ya. melahirkan. Otomatis aku sendiri tuh. Malam pun datang. Semua orang yang datang jenguk udah pulang, dan termasuk mama juga udah aku. Mbak Angel bener-bener dah. Yuk lanjut. Oke. Jadi semua udah pulang, kondisinya dia ditinggal sendiri dan aku di situ sendiri karena masih sakit bekas operasi sesar. Jadi aku belum bisa tidur sampai jam 1 pagi gitu. Akhirnya rasa ngantuk aku datang pas di jam 1:30 pagi. Kasur aku itu nempel sama jendela. Oh ya, bangunan rumah sakit itu agak tua dan aku di kamar lantai 1 dan sebelahan langsung dengan parkir motor. Jadi jendela itu menghadap parkir motor. Rumah sakitnya gak terlalu besar. Lanjut lagi ya. Sebelum aku merem, aku dengar dari jendela kamar itu ada yang kayak nimpukin batu-batu kecil gitu. Itu jam 1:30 pagi. Dan pasien yang saat itu ada cuma aku, dan di kamar depan aku itu juga ada pasien. Jadi pasien yang ada di rumah sakit ibu dan anak itu cuma 2 orang. Gak mungkin banyak orang juga yang parkir. Paling suster-suster yang jaga malam yang bawa motor. Itu juga cuma 3 motor. Oke. Dia sudah menjelaskan kekhawatiran kesangsian gue. Iya. Paham ya? Biasanya kan parkiran motor rame. Karena udah terbiasa sama hal-hal yang dalam tanda kutip begitu. Jadi aku santai aja. 5 kali deh tuh kayaknya jendela kamar ditimpukin batu kecil. Setelah 5 kali, akhirnya aku coba buat buka hording jendelanya. Karena nempel sama kasur, jadi gampang aku bukanya. Pas aku buka, nggak ada apa-apa. Ya udah, aku cuma mikir dia mau ngeliat aja kali ya. Akhirnya aku putusin buat merem. Baru 1 menit merem. Saat itu aku belum lelap banget, jadi masih kayak sadar-sadar gitu. Tiba-tiba di sebelah kanan aku nih kayak ada orang. Aku bukalah. Ternyata aku buka mata dan aku buka ini ya, maksudnya ya, buka kayak itunya kali, tirai. gitu. Ternyata suster. Agak tenang lah. Itu susternya juga udah agak tua. Aku ajak ngobrol, "Halo suster." Tapi dia gak balas. Cuma senyum aja sambil benerin infus aku. Terus aku bilang, "Terima kasih suster." Dia senyum lagi. Sampai dia balik. Aku liatin suster itu sampai deket kamar pintu dong. Kok dia gak buka pintu kamar itu? Tahu gak dia ngapain? Dia tembus itu pintu kamar. Iya. Asli kak, mau bangun juga lagi sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, aku langsung coba teriak dan pencet bel, tapi gak ada yang respon. Ya udah, aku coba tenangin dulu sekitar 10 menit. Dan pas udah tenang, aku berusaha untuk santai lagi. Tapi tiba-tiba aku dengar suara orang lagi ngobrol depan kamar aku. Aku juga bisa lihat dari sisi pintu bawah ada bayangan orang lewat-lewat gitu depan kamar aku. Tapi ya, akhirnya aku coba untuk panggil suster-suster yang lain yang lagi jaga. Ada kali 30 menit gak direspon juga. Tapi itu suara malah makin kenceng. Fix, ini gak beres nih.
akhirnya aku telepon mama aku. Oh iya, kamar aku itu kelas 1 dan ada 2 kasur. Kasur yang satu itu kosong. Akhirnya aku telepon mama aku dan aku ceritain deh. Aku cuma bilang sama mama, "Ma, aku takut karena aku nggak biasa dan belum bisa jalan karena masih perawatan seperti ini." Gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Memang ibu itu segalanya. Nggak kenal waktu. Jam 2-an mama langsung datang ke rumah sakit itu buat nemenin aku. Udah nggak sampai di situ dong. Saat lagi nunggu mama dan suara-suara itu udah pergi, kasur di sebelah aku goyang-goyang sendiri, Kak. Aduh. Gila sih ini. Akhirnya aku ngomong sendiri, "Tolong deh, jangan ganggu. Gue lagi sakit nih. Jadi tolong jangan ganggu," kayak gitu. Setelah ngomong seperti itu kasur akhirnya berhenti. Oke, nggak lama akhirnya mama datang. Besok paginya aku tanyalah sama suster yang beneran jaga. Aku tanya dan aku ceritain semalam ada suster tua datang, dan aku juga ceritain ke suster-suster yang jaga soal suara-suara orang yang ngobrol itu. Ternyata kata suster yang beneran itu, dulu yang punya rumah sakit ini seorang bidan. Ciri-cirinya sama persis yang aku lihat semalam. Oke. Emang si ibu ini suka datang kalau kita lagi nggak beres kerjanya, gitu. Tapi nggak pernah datengin pasien. Udah gitu, ternyata bulan itu tepat 1 tahunnya si ibu ini meninggal. Ibu si suster ini loh maksudnya. Iya. Dan untuk suara-suara yang ngobrol semalam ternyata itu memang gak ada orang. Suster yang jaga malam pun gak tidur di ruangan di ruangan depan ini ya, depan apa sih namanya, selasar. Iya. Iya, koridor. Jadi si suster-suster itu ada di ruang bayi, jagain bayi-bayi gitu. Terus kata tukang bersih-bersih rumah sakit ibu dan anak ini nih, ada kuntilanak baju merah. Dan dia itu emang iseng banget, jahat lagi. Aku termasuk yang kuat sendirian nih, Kak. Bahkan kalau sore-sore aja si tukang-tukang bersihnya tuh suka digangguin. Dan dia nongkrongnya di kamar yang gue tempatin. Gitu ceritanya, Kak. Sekian cerita dari aku. Maaf ya kalau berantakan, sebenarnya ini hanya salah satu. Cuman ya sudahlah, banyak cerita creepy yang lain yang aku juga takut dan aku alamin. Terima kasih gitu. Terima kasih. Gila tuh. Rumah sakit ibu dan anak di Cibinong. Mbaknya nulisnya pakai bahasa yang iya tuh jadi Y gitu. Gue agak bingung. Tapi mudah-mudahan bisa ketangkep lah maksudnya cerita ini gimana. Terornya sih lah yang berasa banget tuh. Gangguan demi gangguan, apalagi lu di kondisi terlemah, lu habis ngelahirin kan? Ya benar, itu gue pas bini gue lahiran aja tuh kayak kasihan juga sih ngeliat sendiri ya. Dan gue pernah denger beberapa cerita gitu dari teman-teman gue, memang orang habis melahirkan tuh ya lo lemes, ya lo gimana gitu, gampang banget gitu, gampang abis banget. Ini kan soalnya abis di titik hidup dan mati melahirkan tuh. Betul. Apalagi nih saya sakit ini, jahitan Asli. bius biasanya kan sakit, buat gerak buat apa tuh sakit banget gitu. Tapi yang gue tangkap berarti si ibu atau si bidan ini tuh baik ya. Baik sebenarnya. Dan dia datengin si mbak yang cerita ini untuk ngontrol kan ya, maksudnya ngebantu kan. Ini sebenarnya ceritanya bagus urutannya. Jadi ada benang merahnya. Dia bilang, suster yang asli bilang, si ibu itu sering datang kalau kita kerjanya lagi nggak beres. Bener. Terbukti dong. Dia pencet bel kagak datang. Ya kan, maksudnya dia minta didetek segala macam ya. Mungkin lo kontrol nih ada pasien yang ada butuh pasien di selasar ini gitu. Makanya tutup tuh sekarang rumah sakit. Gua nggak tahu ya namanya apa dan segala macamnya. Bisa jadi mungkin ini karena pelayanannya Bisa jadi kurang dalam tanda kutip. Bukan karena teror gaibnya. Bukan gitu. Ya kayak gitu mungkin. Bisa jadi. Satu yang gue serem juga nih kalau dirawat,
kelas 2 atau kelas 3 lu sendiri. Aduh, gak ada yang jagain. Kenapa tuh? Semua tidurnya kosong pak, kanan kirinya, dan gelap kan, dimatiin pasti. Kalau gua malah lebih takut di ruangan yang kelas 1 atau VIP. Kenapa tuh? Gede aja gitu, lu berasa beneran sendirian gitu. Oh, Kalau ada sekat-sekatnya kan kayak di kelas 3 misalnya kan, ada sekat-sekatnya gitu, tapi gue cuman ngelihat pandangan gue yang kebatas gue doang nih gitu. Iya. Kalau di VIP kan kasur los tuh biasanya, Iya. sofa ya kan, orang rewel tuh kalau los tuh. los kan kabeh. Los, orang rewel. Wah, lempar kerang. Udah deh. Oke, kita lanjut cerita Cerita pertama. berikutnya.